Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di saya selamat malam. Hari ini sedang malam-malam. Oke, eee, insya Allah pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut tentang coaching dan pembelajaran kelompok, di mana hal ini merupakan, eee, pembekalan yang perlu teman-teman miliki dan dapatkan sebelum teman-teman melakukan coaching. Nah, karena kita mata kuliahnya berkaitan dengan psikologi positif dan kesehatan mental, maka coaching yang akan kita bahas ini, kita peruntukkan untuk bagaimana coaching kita digunakan untuk akhirnya membuat karakter strength yang sudah teman-teman pilih dan sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Ada yang love, kindness, fairness, love of learning, dan lain sebagainya. Oke, baik kita mulai. Teman-teman, eee, coaching di sini coaching di sini seringkali disamakan dengan beberapa istilah yang lain. Di antaranya beberapa istilah yang sering disamakan dengan coaching adalah mentoring dan konseling. Nah, dalam hal ini kita perlu membedakan sebenarnya antara coaching, mentoring, dan konseling itu memiliki perbedaan. Nah, yang pertama, coaching itu fokus pada keadaan saat ini. Apa yang sedang kita hadapi, keadaan hari ini seperti apa gitu ya, kondisi kita hari ini. Sedangkan mentoring itu berkaitan dengan plan jangka panjang atau rencana kita, berkaitan dengan future atau sesuatu yang akan datang. Sedangkan konseling adalah bagaimana kita mencoba menggali masa lalu yang sekiranya berdampak pada kita hari ini. Kemudian pada akhirnya ini juga, akan mendasari tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam coaching. Jadi pertanyaan yang muncul dalam coaching itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan A, bagaimana kita melakukan B, bagaimana kita melakukan C, bagaimana kita harus berubah atau merubah keadaan saat ini menjadi keadaan yang kita inginkan. Nah, sedangkan mentoring berkaitan dengan apa? Apa selanjutnya? Apa langkah berikutnya? Gitu ya. Karena berkaitan dengan, masa yang akan datang. Sedangkan konseling itu berkaitan dengan mengapa. Mengapa hal ini terjadi, gitu ya. Jawaban-jawaban itu muncul kemudian akhirnya untuk menggali dan menelusuri tentang, fokus tersebut. Mengapa ini terjadi? Maka kita akan melakukan flashback ke belakang, gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Maka kita akan mencoba menjawab dengan langkah kita selanjutnya. Bagaimana kita melakukan Bagaimana kita akhirnya bisa menerima, pandangan orang lain. Itu adalah bagaimana kita melihat fokus coaching sendiri itu tentang saat ini. Kemudian, coaching sendiri, merupakan berupaya gitu ya, upaya yang dilakukan dalam proses coaching adalah meningkatkan keahlian, meningkatkan kapasitas, meningkatkan keterampilan, meningkatkan karakter, meningkatkan value, gitu ya. Nah, sedangkan, mentoring itu berkaitan dengan mengembangkan kepribadian. Apa yang akan kita lakukan? Progres apa? Follow up apa? Nah, sedangkan konseling itu, berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang sifatnya psikologis. Sehingga tujuan atau goals dari coaching itu berkaitan dengan kompetensi atau peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Sedangkan mentoring itu tujuannya adalah meluaskan atau meningkatkan wawasan kita, dan konseling itu berfungsi untuk meningkatkan pemahaman diri kita. Oke. Coaching sendiri itu adalah tentang bagaimana kita melatih secara intensif dengan pemberian instruksi dan demonstrasi. Jadi dalam coaching kita harus memperhatikan bahwa yang kita lakukan adalah, eee, memberikan instruksi dan demonstrasi, memberikan perintah dan contoh gitu ya, sehingga akhirnya seseorang itu mampu dan bisa melakukan apa yang, apa yang kita harapkan dalam proses coaching coaching tersebut tersebut.
Nah, ada beberapa ragam dari makna coaching. Coaching yang pertama adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan dan membantu orang-orang menjalankan kehidupannya secara utuh. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah meningkatkan kompetensi. Sedangkan coaching juga dipahami sebagai bentuk media yang penuh tenaga untuk meningkatkan kinerja, mencapai hasil yang dan mengoptimalkan efektivitas pribadi seseorang. Gitu ya. Apa yang dia miliki hari ini, kemudian apa yang akan kita tingkatkan, sehingga akhirnya dia akan meningkatkan serangkaian kinerja dan mengoptimalisasikan efektivitas seseorang. Nah, coaching juga berfokus pada, kemajuan akan penemuan. Nah, coaching adalah upaya membantu seseorang berubah sejalan dengan apa yang diharapkan, menolong berjalan ke arah yang diinginkan. Jadi poinnya adalah sejalan dengan apa yang diharapkan dan menolong berjalan ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini, poin penting dalam coaching adalah apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Kita tidak bisa mengarahkan atau merubah seseorang ataupun menolong seseorang tanpa kita tahu apa yang kita harapkan dan kita inginkan dalam proses coaching ini. Nah, coaching sendiri adalah percakapan yang disengaja secara berkesinambungan untuk memperdayakan seseorang atau kelompok. Jadi, coaching itu tidak melulu tentang program, apa namanya, tentang kegiatan, tapi proses mengobrol pun itu juga merupakan proses diskusi pun itu juga menjadi bagian dari coaching. Nah, prinsip-prinsip dalam coaching, mohon maaf kok yang kedua ya. Oke, oke, baik. Nah, pertama, jadi ketika kita akan melakukan coaching, kita perlu memperhatikan 6 hal. Yang pertama adalah tujuan. Di sini teman-teman nanti dalam proses coaching akan berperan sebagai coach, gitu ya, sebagai pelatih. Nah, dalam hal ini, peran teman-teman ketika akan melakukan coaching, maka teman-teman harus menegaskan tujuan dari, proses ini, dan menegaskan juga kepada coaching-nya atau orang yang dilatih, supaya mereka menyadari tentang pentingnya tujuan yang kita bawa, gitu ya. Jadi langkah pertama adalah menyamakan tujuan dan mengedukasi tujuan kita sehingga mereka menyadari atau orang yang kita latih menyadari bahwa apa yang kita gagas, apa yang kita bawa dan kita jadikan sebagai tujuan adalah suatu hal yang penting. Kemudian, dalam prosesnya coach juga menyampaikan proses apa yang harus dilalui, step by step-nya bagaimana sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kita sudah menceritakan prosesnya dalam setelah menyampaikan proses, dalam penyampaian tersebut kita juga harus memberikan gambaran kepada peserta, kepada orang yang kita latih, untuk akhirnya bisa memeragakan bagaimana cara melakukannya. Jadi tidak hanya menyampaikan, "Oh ya, habis ini nanti kita akan melakukan A, B, C, D," tapi kita juga memberikan gambaran tentang A itu kegiatan apa dan bagaimana mereka harus, terlibat di sana, keterlibatan mereka bentuknya bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian, setelah itu mereka akan diberi tugas atau diberi, tugas ya, sebagaimana yang tadi salah satu makna dari coach, di mana coach itu memberikan instruksi, maka mereka setelah mendapatkan instruksi yang disampaikan oleh coach, yang teman-teman sampaikan lewat gambaran-gambaran, kemudian mereka akan melakukan praktek atau mencoba mempraktikkan, apa yang teman-teman gambarkan, gitu ya. Nah, setelah melakukan praktek, coach atau teman-teman sendiri tidak lupa untuk melakukan evaluasi performa atau kinerja dari orang yang teman-teman latih. Apakah sudah lebih dekat dengan tujuan yang ingin dimiliki, gitu ya. Dan ketika mereka tidak dalam prosesnya, ketika ternyata mereka belum memiliki kemajuan, maka teman-teman harus bisa memandu mereka atau mengajarkan kepada mereka cara untuk, cara untuk bisa melakukannya menjadi atau dengan lebih baik lagi, gitu ya.
Nah, dalam proses evaluasi ini teman-teman akan memberikan feedback gitu ya, memberikan masukan, memberikan koreksi ketika, apa yang sudah dipraktekkan itu kurang maksimal. Nah, kemudian setelah ada feedback, nah apa yang teman-teman lakukan terhadap coach atau teman-teman, atau orang-orang yang teman-teman latih, tidak menghilang begitu saja gitu ya. Ada kesepakatan yang dibuat antara pelatih dengan orang yang dilatih tentang apa langkah selanjutnya yang ingin dicapai setelah langkah ini berhasil dicapai, setelah tujuan yang pertama kita berhasil capai. Nah, hal penting lainnya atau prinsip lainnya yang harus dimiliki menurut O'Connor dan Leges adalah, dalam proses coaching, dalam proses percakapan yang dibangun oleh coach, maka coach harus mengarahkan gitu ya, kepada aksi yang dapat mengubah kondisi hari ini menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Ada suatu tujuan yang harus kita tuju yang itu bentuknya adalah kondisi yang lebih baik dari keadaan hari ini. Nah, dalam coaching sendiri baik, eee, coach akan membantu coachee untuk akhirnya belajar merefleksikan pemikiran-pemikiran sendiri yang dia miliki. Belajar menemukan sendiri jawaban-jawaban yang muncul dari hasil analisa dan refleksi pribadi coachee tersebut, dan belajar merayakan penemuan-penemuan kecil yang dihasilkan untuk pengembangan diri. Jadi dalam hal ini, teman-teman harus membantu mereka untuk berhasil, melakukan refleksi, melakukan evaluasi gitu ya, dan melakukan analisa, serta memberikan apresiasi kepada mereka ketika progres-progres kecil ataupun, langkah-langkah kemajuan kecil itu dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah concern. Concern adalah dalam dalam concern ini, coach akan menanyakan apa yang menjadi kepedulian coachee, apa yang menurut coachee itu penting, gitu ya. Kepedulian coachee biasanya menyangkut isu-isu yang mau dibicarakan, harapan dan sasaran apa yang mau dicapai. Nah, dalam hal ini sebenarnya proses coaching sendiri, jadi, ketika kita akan menganalisa kebutuhan coachee itu tidak, satu pihak aja gitu ya, tapi dalam hal ini baik coachee maupun coach mencoba mencari duduk bersama, melihat apa yang kurang pada diri mereka dan, membangun dan akhirnya mendapatkan kesimpulan atau menyepakati bahwa hal tersebut penting untuk di-upgrade, penting untuk diubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah relationship. Dalam proses coaching, coach tidak berdiri sendiri, coach tidak satu arah, tapi dalam hal ini coaching itu melibatkan 2 orang. Ada 2 percakapan, percakapan yang sifatnya timbal balik, saling mendukung, dan teman-teman posisinya tidak sebagai pemateri, tidak sebagai pembicara, tapi sebagai coach atau pelatih yang, eee perlu atau dibutuhkan keterlibatan antara dua belah pihak. Proses coaching tidak akan terjadi jika salah satu pihak tidak hadir. Nah, hal penting dalam coaching adalah yang pertama adalah rapport coaching. Rapport itu adalah berkaitan dengan hubungan antara coach dan coachee. Nah, coach harus membangun hubungan yang baik dengan coachee dan coachee, sehingga akhirnya coachee akan merasa nyaman dan percaya terhadap coach dan mau melakukan apa yang coach sampaikan. Nah, kemudian perceptual position, coach harus melihat coachee dan masalahnya dalam 3 perspektif, yaitu, jadi ketika kita melihat sebuah permasalahan yang dialami oleh orang yang kita latih, menurut kita itu adalah sebuah masalah, maka kita perlu melihat masalah tersebut dari 3 sudut pandang atau 3 POV atau point of view. Yang pertama adalah dari POV coach itu sendiri gitu ya, kemudian POV dari coach menurut kita itu penting bagaimana menurut kita sebagai orang yang melatih lebih tahu, dan lebih menguasai itu penting. Kemudian coachee,
bagaimana menurut sudut pandang orang yang kita latih yang belum mengetahui dan belum tahu prosesnya, dan belum tahu langkahnya, dan kenapa akhirnya, kita melihat sudut pandang itu, dan kita harus melihat sudut pandang ketiga di luar coach dan coachee. Apakah, seorang observer itu juga dapat menangkap tujuan yang kita bahas dan, ketika mereka mengobservasi kita, mereka cukup memahami apa yang dilakukan oleh coach dan si coachee ini, gitu ya. Kemudian pace the emotion itu berkaitan dengan coach melakukan parafrase atau mengubah kalimat atau mencoba mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh coach, oleh orang yang dilatih atau coachee dengan kalimat yang berbeda atau dengan kata-kata yang lebih mengandung emosional. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah semisal ada statement yang menyampaikan bahwa, dia menceritakan bahwa dia punya kenalan, di mana kenalan tersebut, melakukan pernikahan di dalam penjara. Jadi, laki-lakinya di penjara, kemudian, istrinya di luar penjara. Nah, kita bisa memparafrase atau mengungkapkan kembali dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang lebih emosional, itu sungguh contohnya adalah itu sungguh kabar yang sangat membahagiakan dan sangat menyenangkan untuk bisa menyaksikan kegembiraan dan kebahagiaan yang dialami oleh teman kamu tersebut. Kita ulangi, tapi kita bumbui dan kita tambahkan dengan, apa namanya, nuansa emosional atau bisa dibilang, eee emosi yang ada gitu ya, emosi yang terbangun, emosi yang hadir dalam, apa yang disampaikan. Nah, ini sedikit link YouTube yang berkaitan dengan cara membuat program coaching yang mungkin bisa jadi, coaching di sini bukan coaching sederhana, tapi coaching-nya sudah, apa namanya, sudah ini yang dibahas dalam video ini adalah cara membuat program coaching dalam aspek secara global gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, saat kita melakukan coaching, kita bisa menggunakan beberapa model atau beberapa teknik gitu ya. Nah, saya berharap ketika teman-teman akan membuat program, maka teman-teman harus memilih teknik apa yang teman-teman gunakan dalam proses coaching tersebut. Nah, di sini teknik yang pertama adalah teknik coaching full yang dikembangkan oleh John Zenger dan Kathleen Stinnett. Full di sini terdiri dari frame the conversation atau menetapkan kerangka konteks atau tema bersama. Jadi apa tujuan yang akan kita miliki bersama, gitu ya. Kemudian understand the current state, menggali kondisi dan masalah yang sedang terjadi, gitu ya. Nah, kemudian explore the desired state, mengartikulasi visi keberhasilan dan eksplorasi alternatif solusi masalah. Oke, baik. Mohon maaf kalau misalnya ini terlalu rumit kata-katanya, tapi explore the desired state adalah bagaimana kita mencoba menggali, mencoba mencari solusi permasalahan atas masalah yang kita hadapi, gitu ya. Kemudian layout a success plan, mengidentifikasi langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan yang diarahkan. Jadi, tadi solusinya sudah kita buat, maka langkah-langkah yang akan kita harapkan itu apa? Nah, dalam hal ini, saya berharap teman-teman bisa menerapkan hal ini. Jadi, ketika nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman akan melakukan, presentasi terkait dengan program teman-teman, maka teman-teman perlu menggunakan satu dari beberapa model coaching ini. Dari yang pertama misal teman-teman memilih, full ini, maka teman-teman dalam, menyampaikan program yang teman-teman sampaikan, teman-teman, perlu mengetahui jadi apa, eee, apa yang dianggap penting oleh coach dan coachee gitu ya. Kemudian kondisi dan masalah apa yang disadari dan, eee, apa saja alternatif masalahnya gitu. Kemudian, dalam prosesnya apa yang teman-teman rencanakan sehingga akhirnya bisa mencapai atau menyelesaikan masalah
dengan menggunakan solusi yang sudah, ditemukan ini, gitu ya. Artinya sebelum teman-teman melakukan presentasi, maka teman-teman perlu presentasi terkait dengan program teman-teman, teman-teman perlu sudah mengobrol terlebih dahulu dengan, kelompok yang teman-teman akan coaching, gitu ya, gitu. Jadi, itu gambaran ketika teman-teman akan menggunakan teknik ini, teknik FOL. Nah, kemudian ada teknik model coaching namanya Coach, dikembangkan oleh Ian Fleming dan Alan Taliorda. Nah, Coach itu adalah singkatan, Coach dimulai dari kompetensi atau, kompetensi hari ini. Jadi, apa yang dimiliki, apa yang ada pada orang itu hari ini, kondisinya hari ini itu apa. Kemudian outcomes atau hasil, yaitu menetapkan hasil yang diharapkan dari belajar. Jadi selama proses coaching ini apa yang jadi tujuan, apa yang diharapkan dihasilkan, tujuan yang ingin dicapai itu apa. Kemudian action itu tindakan, yaitu strategi apa yang akan teman-teman lakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, mencapai outcomes-nya, sama checking atau melakukan pemeriksaan, memberikan umpan balik atau tadi memberikan feedback, memberikan masukan, atau bisa juga mereview apa yang sudah dipelajari dan dilakukan sebelumnya, gitu. Nah, ini coach ini jadi baik full maupun coach itu tidak selalu coach dilakukan sekarang, berarti ada 4 kali pertemuan gitu ya. Tapi ketika kita akan melakukan coaching, maka ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan atau hal-hal yang kita lakukan. Satu, kita mempertimbangkan kondisi masalah hari ini, keadaan hari ini, kemudian kita menetapkan apa yang akan kita tuju, kemudian kita juga menetapkan strategi apa yang akan kita laksanakan, untuk mencapai outcomes ini, kemudian kita mereview atau melakukan, evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, kita pelajari, gitu ya. Oke, model coaching yang ketiga adalah Grow, yang dikembangkan atau dibuat oleh Sir John Wetmore. Nah, Grow ini juga singkatan teman-teman dari GROW. G itu adalah goal atau tujuan, yang di mana tujuan ini menjadi tahap awal, eee, coaching, antara coach dengan coachee menentukan apa yang ingin dicapai, gitu ya. Apa tujuan dilakukannya coaching, apa yang ingin kita hasilkan dari proses coaching ini. Kemudian reality atau realitas, yaitu merupakan eksplorasi tentang keberadaan coachee pada tahap ini. Jadi sebenarnya coachee pada hari ini ada dalam kondisi seperti apa, state seperti apa. Dan, ketika, kita harus benar-benar paham, baik coaching maupun coach harus tahu sebenarnya kondisi hari ini itu bagaimana, saat ini bagaimana, sehingga akhirnya, kita bisa melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya secara akurat. Option atau opsi yaitu merupakan tahap lanjutan dari coaching setelah menemukan realitas atau keadaan hari ini. Nah, eee dari apa yang sudah dipahami oleh coachee dan coach terkait dengan realitas, maka coachee dapat menentukan opsi atau pilihan-pilihan yang cocok untuk dilakukan untuk mencapai goal atau tujuan ini. Will atau kemauan ini mencakup dengan tindakan apa yang akan diambil oleh coachee dan, oke, kalau misalnya kamu udah tahu pilihan-pilihannya apa, maka apa yang ingin kamu lakukan? Kurang lebih will itu adalah bagian itu. Dan dalam hal ini, ketika dalam proses will sendiri, coach perlu membangun perasaan tanggung jawab gitu ya, perasaan untuk membangun tanggung jawab coachee untuk akhirnya bisa melakukan, eee, langkah tersebut. Oke, nah di sini juga ada grup coaching. Grup coaching itu adalah kalau tadi mungkin, sifatnya bisa jadi individual, bisa juga jadi berkelompok, tapi grup coaching sendiri, adalah bekerja dengan individu dalam kelompok.
Jadi fokus coaching seputar dengan pengembangan kepemimpinan hingga pengembangan karir, kemudian juga manajemen stres hingga membangun tim. Dalam proses, coaching group ini kita akan meng-coach seseorang yang dia menjadi bagian dalam grup, dan proses coaching-nya bertujuan untuk membangun, atau atau menguatkan grup tersebut, gitu ya. Nah, pembinaan kelompok menggabungkan manfaat pembinaan individu sebagai sumber daya kelompok, gitu. Jadi, eee, orientasinya mungkin individu, tapi bagaimana apa yang kita ubah dari masing-masing individu itu dapat memperbaiki atau mengatasi permasalahan yang terjadi dalam sebuah kelompok. Seringkali pelatih atau coach mengamati kelompok yang berinteraksi di tempat kerja atau dalam pertemuan dan kemudian memberi umpan balik kepada kelompok tentang dinamika dan perilaku yang membantu atau menghambat, kelompok gitu ya. Jadi coach di sini juga, melakukan evaluasi dengan melakukan pengamatan atas kinerja atau interaksi antar anggota kelompok. Yang itu, ya akan melihat apakah itu akan menguatkan tim, membantu kerja tim, atau menghambat tim. Nah, seorang terapis sorry, oke baik. Seorang terapis akan menggali apa yang membuat Anda berhenti. Seorang terapis, akan menggali apa yang membuat Anda berhenti mengemudikan mobil Anda, sedangkan seorang konselor akan mendengarkan kegelisahan Anda tentang mobil Anda. Seorang mentor akan membagikan tips cara mengemudikan mobil berdasarkan pengalaman pribadinya, sedangkan seorang konsultan akan memberikan nasihat kepada Anda tentang bagaimana mengemudikan mobil dengan baik. Sedangkan seorang coach akan memberikan dorongan dan semangat kepada Anda untuk mengemudikan mobil. Itulah, peran dari coach itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih itu materi yang kita bahas berkaitan dengan coaching. Saya berharap nanti prosesnya teman-teman akan mampu untuk, mengaplikasikan teknik-teknik coaching atau model-model coaching. Jangan lupa untuk, bertemu dengan kelompok yang akan dilatih dan memahami kondisi mereka serta masalah mereka, sehingga nanti bisa menyepakati tujuan yang ingin dicapai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kita lanjut diskusinya mungkin akan di grup WA, Google Meet, atau Zoom, atau bahkan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.